penyapaan dari program Bible Everyday. Kita sudah tiba di Kisah Para Rasul pasal yang ke-25. Dan ini merupakan kelanjutan daripada pasal 24 yang kita baca kemarin, bahwa Paulus diadili oleh wali negeri yang namanya Felix. Dan rupanya kasus Paulus ini menggantung cukup lama. Karena di dalam ayat 27 pasal 24 dikatakan, tetapi sesudah genap 2 tahun Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi yang membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Jadi selama 2 tahun Paulus berada di dalam penjara karena kasusnya menggantung. Dan sekarang tidak lagi Felix yang menjadi wali negeri atau menjadi pemimpin, tetapi sudah digantikan oleh Festus. Dan lagi-lagi imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin orang Yahudi mencoba kembali membongkar kasus itu, mendakwa Paulus supaya Paulus dihakimi dan dijatuhkan hukuman seberat-beratnya. Dan ayat yang ketiga dikatakan seperti ini, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Jadi rupanya orang-orang jahat ini berusaha membujuk Festus supaya Paulus diadili di Yerusalem saja. Kalau diadili di Yerusalem, berarti akan ada perjalanan Paulus dari tempat itu ke Yerusalem. Dan nanti di tengah perjalanan mereka berencana untuk membunuh Paulus. Lalu kemudian kita lihat bagaimana sikap Paulus ketika tahu bahwa orang-orang Yahudi ini punya rencana jahat terhadap dia. Paulus tahu bahwa kalau pengadilan itu diadakan di Yerusalem, bisa-bisa dia dibunuh di tengah jalan. Sekarang kita beralih dulu ke Festus. Festus ini pengganti daripada Felix. Tapi rupanya Festus ini tidak lebih baik daripada Felix. Ini pemimpin yang juga buruk. Kenapa bisa demikian? Karena pemimpin yang cari amannya, pemimpin yang cari untungnya. Harusnya dia mengadili dengan adil. Kalau memang tidak menemukan kesalahan daripada Paulus, harusnya dibebaskan. Tetapi tentu saja Festus tidak berani mengambil keputusan itu. Kenapa? Karena takut dengan orang-orang Yahudi. Kalau sampai mereka marah dengan putusannya, maka itu akan menggoncangkan posisinya sebagai wali negeri. Maka di dalam ayat yang ke-9, tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Festus pun menyarankan kepada Paulus, lebih baik kamu dihakimi di Yerusalem saja, diadili di sana. Tapi kita lihat ayat 10. Tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi ini. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat suatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar. Festus menyarankan agar Paulus pergi ke Yerusalem. Festus berpikir bahwa ini akan menyenangkan orang Yahudi karena menerima usulan mereka. Tapi lihat betapa Paulus punya hikmat luar biasa. Paulus ini berani, tapi tidak hanya sekedar berani, tapi juga cerdik. Kenapa bisa demikian? Dia bisa menebak arah kenapa mereka ngotot supaya diadili di Yerusalem. Karena nanti di tengah jalan bisa-bisa dia akan dibunuh. Karena itu Paulus berkata bahwa tidak benar kalau harus pergi ke Yerusalem. Lebih baik diadili di tempat ini. Dan karena tidak ada solusi, maka Paulus mengatakan, aku naik banding kepada Kaisar. Kita belajar di sini melihat yang pertama, Paulus penuh dengan hikmat. Tidak gampang membunuh Paulus. Kenapa? Karena dia punya hikmat yang luar biasa. Dia bisa menebak arah kemana tujuan orang-orang yang memusuhi dia.
Jadi ibu bapak saudara semuanya, kita butuh hikmat Tuhan ketika kita berada dalam tekanan, di pojok, didakwa, difitnah, dihancurkan. Janganlah kita mati konyol dengan alasan kita pasrah dan menyerah, karena kita tidak mau membalas. Kadangkala kita perlu menyingkirkan, mengabaikan alasan-alasan itu, padahal sesungguhnya kita takut, padahal sesungguhnya memang kita tidak berhikmat, kita tidak cerdik. Alkitab menulis bahwa kita memang harus tulus seperti merpati, tapi jangan lupa Tuhan juga mengatakan kita harus cerdik seperti ular. Kenapa? Di sekeliling kita ini serigala semuanya. Jadilah pemimpin yang berani, jadilah pemimpin yang tulus, tapi juga jadilah pemimpin yang cerdik. Ketika Paulus berkata, aku naik banding kepada Kaisar, maka ini adalah keputusan yang sangat cerdik, sikap yang sangat brilian yang ditunjukkan Paulus. Bagaimana dia membela dan melindungi diri. Lihat Paulus sendirian pada waktu itu. Sedangkan para pendakwa ini jumlahnya sangat banyak. Tapi sendiri berhadapan dengan orang banyak. Kalau disertai Tuhan, dengan hikmat Tuhan, maka sendiri pun cukup dan membuat dia menang. Tuhan berkati.